Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema kiat sukses dengan mencontoh dua orang yang sangat kita kenal yang cukup sukses, yaitu Steve Jobs dan Zuckerberg. Sukses adalah mencapai apa yang kita inginkan. Sukses adalah mencapai apa yang kita tuju. Setiap orang punya keinginan sendiri-sendiri, setiap orang punya kesuksesan sendiri-sendiri. Walaupun kita mencontoh dua orang tadi, Steve Jobs dan Zuckerberg, kesuksesan kita, keinginan kita yang berbeda, menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ada tiga hal yang mereka katakan untuk menjadi sukses dengan baik. Yang pertama adalah geluti bakat minat Anda secara terus-menerus, secara kontinu, tidak berhenti. Yang dibagati itulah yang diminati. Yang dibagati, sekali lagi, itulah yang diminati. Yang kita minati biasanya kita siap berlama-lama di sana. Dan apabila kita berlama-lama di tempat yang kita minati, maka kemungkinan kita akan menjadi sukses lebih besar. Kita akan menjadi expert. Kita akan menjadi ahli di tempat itu. Di tempat di mana kita berlama-lama di sana, dan itu adalah keinginan kita. Itu adalah minat bakat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus punya kreativitas yang cukup. Banyak orang expert tetapi dia tidak kreatif. Lalu bagaimana cara supaya menjadi kreatif? Kita harus punya puzzle di dalam pikiran kita yang bervariasi. Biasanya orang-orang yang sukses dengan membaca buku yang cukup banyak, dengan punya pengalaman-pengalaman yang banyak, dengan variasi-variasi pengalaman yang banyak. Karena ada perbedaan antara ingatan, memori, dengan ilmu pengetahuan asosiasi. Anak-anak kecil biasanya mereka punya kemampuan mengingat yang sangat kuat. Saat mereka menghafal, mereka lebih mudah. Menghafal misalnya undang-undang, menghafal Al-Quran misalnya, atau menghafal kitab suci yang lain secara verbatim, mereka akan lebih mudah. Tetapi memahami sesuatu itu memerlukan asosiasi. Asosiasi seperti ini. Saya kasih gambaran seperti ini. Pengetahuan itu adalah bagian titik-titik. Ilmu pertama dalam satu titik, ilmu kedua dalam satu titik, ilmu ketiga dalam satu titik, 4 ke 5 dan seterusnya. Makin banyak pengetahuan kita, maka asosiasi itu akan lebih mudah. Pengetahuan yang ke-25 yang masuk akan dihubungkan dengan yang lain dengan lebih mudah. Sehingga orang-orang dengan variasi pengetahuan yang banyak akan lebih mudah memahami pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ini perbedaan antara ilmu pengetahuan dan asosiasi dan memori. Nah, kreativitas adalah menghubung-hubungkan titik-titik pengetahuan itu sedemikian rupa, sehingga akhirnya variasi titik-titik itu menghasilkan novelty, menghasilkan kebaruan. Dan disitulah kreativitas tumbuh. Kreatif artinya adalah make a difference, membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Dan itu akan terjadi apabila kita mampu menghubungkan satu dengan yang lain, titik-titik yang kita miliki. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah resiliensi, ketahanbantingan. Kemampuan untuk bertahan saat mereka mendapatkan tantangan-tantangan yang besar. Untuk yang pertama, kita tahu bahwa Steve Jobs, Zuckerberg meminati sesuatu itu dengan sangat minat, dan dia lama di sana. Dia cukup serius mendalami. Yang kedua, bahwa contohnya Steve Jobs itu kuliah di Stanford University hanya 6 bulan. Tetapi setelah 6 bulan Steve Jobs berhenti dari jurusan kuliahnya. Tetapi dia menikmati kampus itu selama 18 bulan. Selama 18 bulan itu dia
mempelajari ilmu-ilmu yang dia minati. Dia masuk ke kelas-kelas yang dia minati dan dia belajar apa yang dia suka. Variasi-variasi pengetahuan itu akhirnya menjadikan tambahan puzzle, dan saat Steve Jobs itu membuat komputernya, maka font komputer itu diperoleh dari pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan saat 18 bulan di kampusnya. Demikian juga dengan Zuckerberg, pemilik Facebook. Dia kuliah di Harvard University, jurusan seni rupa. Tetapi dia meminati komputer, membuat aplikasi yang namanya Facebook, dan berlama-lama di sana. Dia menggeluti itu sekian lama. Dan dia punya puzzle-puzzle yang lain, sehingga dia mampu menghasilkan sebuah variasi pengetahuan, variasi hal yang berbeda dengan yang lain. Itulah kreativitas yang akhirnya menimbulkan sesuatu yang sangat unik, menarik, dan bermanfaat buat orang banyak. Kemudian yang ketiga adalah tadi resiliensi, ketahan bantingan. Banyak orang-orang kreatif, banyak orang-orang yang punya expert yang tinggi, tetapi dia tidak punya ketahan bantingan. Saat dia mendapatkan benturan, saat dia mendapatkan kegagalan, dia pindah ke tempat yang lain. Dia meninggalkan apa yang dia geluti selama ini. Nah, ketahan bantingan itu sangat penting, bahkan mungkin yang paling penting. Steve Jobs pernah mengalami kegagalan yang sangat dalam. Dia mendirikan sebuah perusahaan dan membesarkan perusahaan itu, dan akhirnya dia dipecat dari perusahaan itu. Tetapi kegagalan itu, kekecewaan itu tidak menjadikan Steve Jobs pindah tempat, pindah haluan, tetapi dia tetap mendalami urusan komputer, dan akhirnya dia mampu bangkit dan membuat sebuah perusahaan yang sangat besar yang kita kenal sekarang dengan Apple-nya. Demikian juga Zuckerberg. Zuckerberg kita tahu dari ceritanya bagaimana dia bermasalah dengan temannya saat mendirikan dan mengembangkan Facebook. 3 hal ini sangat penting untuk menjadi sukses. Pertanyaannya adalah, apakah sekolah pendidikan kita menyiapkan 3 hal ini? Dalam berbagai seminar, pelatihan, dan tes-tes yang saya lakukan untuk membantu sebuah perusahaan rekrutmen karyawan, rata-rata perusahaan menginginkan sebuah karyawan atau orang yang akan diterima untuk 3 hal tadi. Yang pertama, mereka punya kemampuan yang cukup. Yang kedua, mereka punya kreativitas. Dan yang ketiga, mereka punya ketahan bantingan. Mereka punya resiliensi yang baik. Kecuali mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang menginginkan karyawan yang level tinggi, biasanya mereka ditambahi dengan kepemimpinan yang baik. Pertanyaannya adalah, apakah lembaga pendidikan, apakah sekolah-sekolah kita sudah menyiapkan itu? Menyiapkan anak-anak dengan 3 hal tadi sehingga mereka akan menjadi sukses. Pendidikan adalah mencapai apa yang kita tuju. Pendidikan adalah upaya untuk mencapai apa yang kita harapkan. Sukses adalah mencapai apa yang kita inginkan. Pertanyaannya adalah apakah sekolah, lembaga pendidikan sudah menyiapkan itu? Yang pertama, menyiapkan minat bakat anak. Bagaimana sekolah melakukan mapping minat bakat anak, lalu mereka diarahkan ke sana. Kemudian yang kedua, apakah sekolah sudah menyiapkan pembelajaran, kemudian evaluasi dan lain-lain sebagainya dengan kreativitas yang cukup, memberikan variasi puzzle untuk menjadikan anak-anak itu punya kemampuan menghubungkan ide-ide itu dan menghasilkan novelty, kebaruan yang baik. Kemudian yang ketiga, apakah anak-anak itu sudah disiapkan punya ketahan bantingan. Mestinya seorang anak sejak dini mereka punya pengalaman untuk gagal. Kegagalan dengan porsi tertentu, kegagalan dengan
tingkat tertentu akan menjadikan mereka tahan untuk bangkit kembali. Apabila beberapa kali mereka mengalami kegagalan-kegagalan, dan itu mungkin bisa kita latih, kegagalan-kegagalan dengan porsi-porsi tertentu, dengan tingkat-tingkat tertentu yang tidak menyebabkan mereka patah arang, akan menjadikan mereka punya kemampuan untuk resiliensi yang baik. Apabila 3 hal ini dimiliki oleh seseorang dan itu mestinya bisa disiapkan oleh lembaga pendidikan, maka anak-anak kita akan lebih mudah menjadi sukses. Apabila lembaga pendidikan itu menyiapkan itu dan banyak, maka akan banyak, sekali lagi akan banyak anak-anak kita, akan banyak karyawan-karyawan kita, akan banyak mungkin orang-orang yang akan lebih mudah untuk meraih apa yang mereka inginkan, untuk menjadi sukses. Mungkin itu diskusi kita pada kesempatan kali ini. 3 hal yang mesti kita miliki, dan itu dicari hampir oleh semua perusahaan, yaitu kita punya expert cukup, punya keahlian cukup, dan itu dilakukan dengan cara melakukan apa yang kita minati dengan cukup lama, serius di sana. Kemudian yang kedua adalah punya kreativitas dengan cara variasi pengetahuan. Dan salah satu cara untuk variasi pengetahuan itu di dalam metode pembelajaran quantum learning atau Suggestopedia dari Plasanov dikatakan bahwa cobalah kalian makan makanan yang jarang kalian makan. Cobalah kalian pergi ke tempat-tempat yang jarang kalian tempuh tempat itu atau kunjungi tempat itu. Cobalah kalian membaca buku-buku yang tidak biasa Anda baca. Pulanglah kalian dari kantor misalnya melewati jalan yang tidak biasa kalian lewati. Ini adalah kiat-kiat untuk membangun variasi puzzle yang banyak sehingga kita menjadi kreatif. Dan yang ketiga adalah resiliensi. Dengan 3 hal ini kita akan lebih mudah untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita akan lebih mudah untuk menjadi sukses. Itu aja mungkin diskusi kita pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.